Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali kita di channel HM pada hari ini. Kita masih menindaklanjuti atau tentang pembahasan, yaitu tentang Bupati Meranti yang akhir-akhir ini telah menjadi viral dan mungkin akan diundang oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan untuk membahas bagaimana langkah-langkah selanjutnya tentang pembagian DBH, dana bagi hasil migas yang berada di kabupatennya, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga di Provinsi Riau pada umumnya. Hal ini menarik karena terkait dengan pembahasan tentang otonomi daerah. Seperti kita ketahui, yang namanya otonomi daerah mulai muncul gagasannya itu pada tahun 1965, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18. Semangat otonomi daerah mulai digelontorkan. Lalu undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, kemudian juga berlanjut penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan pada akhirnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jadi pada dasarnya semangat otonomi daerah adalah semangat yang digagas lama ketika pada tahun 65 terjadi protes-protes, bahkan terjadi pemberontakan yang dimana daerah-daerah sampai mengangkat senjata kepada pemerintah pusat karena adanya ketimpangan pusat dan daerah. Seperti kita ketahui, dari tahun 65 ke bawah, dari tahun 48 terjadi pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan Permesta, sampai pada tahun 65 yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DITI, dan lain-lain, yang pada dasarnya daerah-daerah merasa tidak puas atas hal-hal yang diberikan pembagian atau kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang tahun 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu sudah sangat sempurna dan sudah cukup paripurna mengatur kewenangan antara pusat dan daerah, pembagian kewenangan, pembagian hak dan kewajiban, apa yang bisa dilakukan oleh pusat dan apa juga yang bisa dilakukan oleh daerah, seperti itu. Pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada daerah telah berlaku sejak tahun 2004. Sehingga mungkin hari ini sudah hampir 18 tahun lamanya, otonomi daerah itu sudah hampir dikatakan sempurna. Karena pada dasarnya pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan yang begitu besar kepada daerah. Hal-hal yang diberikan yaitu mulai bagaimana pengurus daerahnya, mulai dari mengurus misalnya sumber-sumber daya alam, perikanan, kelautan, tambang, dan sebagainya. Cuma ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang menyangkut 3 hal, yaitu bagaimana tentang printing money atau percetakan uang, kemudian bagaimana membangun hubungan dengan luar negeri, dan bagaimana tentang persenjataan. Hal itu di negara manapun tidak akan diberi kepada daerah kewenangan tersebut, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini ketika kita melihat dari beberapa buku, salah satunya yang ditulis oleh Profesor Kusworo Kertapraja pada tahun 2010 diterbitkan, yaitu salah seorang dosen ilmu pemerintahan, bahwa mengatakan sesungguhnya desentralisasi walaupun sudah diberikan masih terkesan seakan-akan desentralisasi malu-malu terhadap daerah, sehingga kewenangan daerah yang seharusnya bisa dijalankan secara penuh tapi sampai hari ini masih terus dipegang oleh kekuatan-kekuatan pusat, sehingga muncul sampai hari ini dengan munculnya misalnya berontak Bupati Meranti Muhammad Adil yang merasa tidak puas ketika beberapa belasan sumur migas yang telah digali di Meranti, namun daerah Meranti mendapatkan pasokan atau suntikan dana migas yang tidak cukup atau dirasa sangat kurang dari yang seharusnya mereka dapat. Karena itu sangat baik ketika Menteri Dalam Negeri ingin memanggil Bupati Meranti dan juga Menteri Keuangan untuk membicarakan bagaimana pembagian antara kewenangan pusat dan daerah. Dan hal ini sesungguhnya dengan berangnya Bupati Meranti Muhammad Adil itu bisa menjadi inspirasi atau menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang tertinggal, yang punya sumber daya yang cukup besar, yang punya sumber daya yang memadai, namun tidak mendapat kue yang memadai dari pemerintah pusat. Jadi walaupun bukan penyampaian dari Bupati Meranti dianggap kurang etis, mengatakan pihak keuangan berisi setan dan iblis, tapi hal ini bisa memicu atau membuka
pengetahuan banyak pihak, termasuk daerah-daerah yang merasa yang tertinggal dan mungkin tertindas, yang hak-haknya belum diberikan secara penuh oleh pusat untuk melihat hal ini, untuk mencontoh hal ini bahwa seharusnya pembagian kewenangan atau pembagian kue-kue pembangunan antara pusat dan daerah harus diatur ulang, harus dibicarakan ulang. Nah, karena itu kata Rocky Gerung, salah seorang pengamat politik, bahwa Muhammad Adil ini adalah salah satu pionir atau inspirator harusnya bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana membicarakan ulang kewenangan antara pusat dan daerah. Semangat otonomi daerah, semangat desentralisasi yang seharusnya pusat telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada daerah. Cuma yang tadi 3 hal yang tidak perlu diambil oleh daerah, yaitu bagaimana membuat persenjataan, kemudian bagaimana membangun hubungan dengan luar negeri, dan melakukan printing money, percetakan uang. Di luar itu harusnya daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan yang besar untuk bagaimana mengelola daerahnya, untuk bisa mensejahterakan rakyat di daerah masing-masing, di kabupaten kota atau bahkan di provinsi. Nah, jika hal ini terjadi, maka Indonesia ke depannya akan semakin baik. Nah, hal ini ternyata desentralisasi yang dirancang dari tahun 65, puluhan tahun lalu, sampai hari ini terkesan masih malu-malu. Desentralisasi dan otonomi daerah terkesan masih setengah hati, sehingga banyak daerah ketika mengurus sesuatu harus berkejar-kejaran di Jakarta. Harus bagaimana melobi pejabat-pejabat Jakarta untuk mendapatkan kue pembangunan yang lebih. Bagaimana mendapatkan kue APBN yang lebih. Sehingga masih ada hal-hal yang dianggap kurang pas, kurang absah ketika kita bicara otonomi daerah, kita bicara desentralisasi yang sudah dirancang, yang sudah digagas sedemikian rupa dengan begitu banyak perubahan undang-undang dari tahun 1965, kemudian tahun 1974, kemudian 1999, dan disempurnakan pada tahun 2004. Harusnya pembagian kewenangan pusat dan daerah itu sudah selesai ketika Undang-Undang tahun 2004 sudah dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, hari ini dengan kasus dari Kabupaten Meranti yang sudah viral di mana-mana, harusnya itu menjadi penyadaran bagi kita bersama bahwa masih ada kerikil-kerikil tajam yang mengganjal antara hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harus disempurnakan kembali pada masa-masa yang akan datang ketika kita ingin membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Demikianlah Pulutus, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.